Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rismawati dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 10. Di video kali ini, saya akan menceritakan vlog tentang suatu film Indonesia yang berjudul Sang Kyai. Film Sang Kyai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan keadaan masyarakat pribumi dan membuat Nusantara semakin tercekik akan kemiskinan. Jepang mengambil jalan untuk menarik simpati rakyat, salah satunya dengan jalan agama. Film ini adalah kisah dari seorang pemuka agama, tokoh besar yang disegani dan memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama. Awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya yang berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan ia ditangkap oleh Jepang. Beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan sekere, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang dengan menyembah Dewa Matahari. Namun, beliau dengan keras menolak perintah tersebut. Melihat Kiai mendapatkan perlakuan yang kejam dari Jepang, santri Tebu Ireng berbondong-bondong mendatangi markas Jepang walau tak memperoleh hasil yang nyata. Jepang terdesak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari ke Mojokerto. Wahid Hasyim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Dengan dibantu Ahmad Hamid Ono, para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Pada 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa. Hingga pada Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi, salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Melalui tindakannya, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa di depan umum agar rakyat merasa takut dan tunduk terhadap Jepang. Tokoh Harun merasa Kiai Haji Hashim Asy'ari telah berbeda. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa tersebut. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah, rakyat Indonesia semakin bersatu dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depannya. Kemerdekaan telah dikumandangkan 3 hari kemudian. Bung Tomo ikut menyuarakan di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh nasional lainnya. Kematian beliau menjadi duka dan kesedihan yang mendalam, bukan hanya untuk keluarga, namun juga untuk seluruh santri dan seluruh kalangan tokoh masyarakat. Film ini patut untuk direkomendasikan untuk semua kalangan usia. Dari film ini dapat kita ketahui peran santri dalam melawan penjajah. Selain itu, kebiasaan dan perilaku teladan sang kiai juga diperlihatkan, walaupun hanya melalui hal-hal kecil. Kemampuan aktor dan aktris dalam mengekspresikan peran juga tidak diragukan, dengan beberapa penyesuaian menurut pada adat dan kebiasaan orang dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.